Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay friends, we are from group 3. My name is Endang Deciku and my friends Rara Juanda Saputri Pisni. Today we are going to discuss about the use of the concept of changes in substance in daily life. For the first topic, we are going to discuss about the concept of changes in substance. This concept will be explained by Rara Juanda Saputri Pisni. To Rara, time is yours. What is change of state of matter? A change in the state of a substance is a thermodynamic change from one state of matter to another state of matter, di mana pengertian perubahan wujud zat adalah perubahan termodinamika dari satu fase benda ke keadaan wujud zat yang lainnya. Zat ini bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Perubahan wujud zat terjadi ketika titik tertentu tercapai oleh asam atau senyawa zat tersebut yang biasanya dikuantitaskan dalam angka suhu. And then, properties of thing. Properties of thing adalah sifat benda. First, properties of liquid, di mana sifat benda cair. The liquid flows to a lower place, di mana benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. And the liquid presses in all direction. Benda cair menekan ke segala arah. The surface of a calm liquid of the flat, di mana bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. The shape is not fixed, always follow the shape of the container. Bentuknya tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. And then liquid seep through small curve. Benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Then properties of solid, di mana sifat benda padat. Sifat benda padat tersebut adalah bentuknya tetap dan bisa mencair jika dipanaskan pada suhu tertentu. And then properties of gas, di mana sifat benda pada gas. Sifat benda pada gas yang pertama adalah bentuknya tidak tetap karena selalu memenuhi ruangan yang ditempatinya and menekan ke segala arah. Change of state of matter, perubahan wujud zat. First, mencair. Mencair di mana merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi cair. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan suhu. Contohnya, es batu yang berubah menjadi cair atau lilin yang dipanaskan. And then, membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi padat karena adanya pendinginan. Contohnya, lilin yang cair yang didinginkan. And menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan benda cair menjadi gas. Contohnya, air yang direbus jika dibiarkan lama-lama akan habis. And mengembun. Mengembun adalah suatu peristiwa perubahan benda gas menjadi cair yang merupakan kebalikannya dari menguap. Contohnya, air panas ditutup dengan piring, maka bagian atas piring yang dipakai tutupnya akan menetes air dan pada saat itu menghembus nafas pada kaca, maka kaca akan menjadi berembun. And mengkristal. Mengkristal dalam peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat ataupun sebaliknya. Contohnya adalah kapur barus atau pada peristiwa berubahnya uap menjadi salju. And menyublin. Menyublin merupakan suatu peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi gas atau sebaliknya. Contohnya, kapur barus yang disimpan di lemari pakaian lama-kelamaan akan habis. And factor the effect of change of substance. First, perubahan fisika. Perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenis baru. Contohnya, pencampuran gula ke dalam air membentuk larutan gula, serta fisik gula berubah dari bentuk padat menjadi bentuk yang terlarut dalam air, tetapi sifat-sifat gula masih tampak dalam larutan ini. Misalnya, rasa manis masih ada, baik dalam wujud padat maupun dalam bentuk larutan dalam air. And the next, chemical change, di mana di sini adalah perubahan kimia. Perubahan kimia sendiri adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda dari zat semula. Dan ini juga dinamakan reaksi atau disebut reaksi kimia. Contohnya, pembakaran kayu. Jika kayu dibakar akan menghasilkan arang kayu. Jika dibandingkan antara kayu dan arang kayu, keduanya memiliki jenis dan sifat yang berbeda. Karena itu, pembakaran kayu bukan merupakan perubahan sifat fisika, tetapi tergolong pada perubahan sifat kimia.
Nyublin merupakan suatu peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi gas atau sebaliknya. Contohnya, kapur barus yang disimpan di lemari pakaian lama-kelamaan akan habis. And factor the effect of change of substance. First, heating. Heating is pemanasan. Pemanasan suatu benda akan menimbulkan perubahan pada benda. Pemanasan pada benda padat dapat mengubah wujud benda menjadi cair. Contohnya, lilin yang dipanaskan akan berubah menjadi cair. Dan contoh lainnya adalah air yang dipanaskan akan menjadi uap air. And burning. Burning sendiri adalah pembakaran. Pembakaran suatu benda akan menyebabkan perubahan pada benda. Kertas yang dibakar akan berubah menjadi abu. Sebelum dibakar, sifat kertas akan berwarna putih dan dapat menyerap tinta dan tidak rapuh. Namun setelah dibakar, kertas berubah menjadi abu yang berwarna hitam, bersifat rapuh dan tidak dapat menyerap tinta. And then laying in the open air. Peletakan di udara terbuka, di mana minyak kayu putih yang diletakkan di udara terbuka akan menguap karena berubah menguap karena menjadi gas. Es batu yang diletakkan di tempat terbuka akan mencair. And then kentang yang dibiarkan di udara terbuka akan berubah warna dan akan cepat busuk. Next, cooling. Cooling sendiri di mana adalah pendinginan. Benda yang bersifat cair akan berubah menjadi padat dan keras jika didinginkan. Jadi, sifat air berubah setelah mengalami proses pendinginan. And then adding water, di mana di sini adalah penambahan air. Penambahan air tersebut adalah sama dengan pencampuran air pada suatu bahan akan menyebabkan perubahan suhu. Sementara dicampur air, suhu akan meningkat sehingga dari serbuk menjadi padat. Contohnya adalah ketika gula yang berupa kristal padat ditambah air dan kemudian diaduk, maka gula tersebut akan melarut. Then, factor that affect the speed of width of object change. First, temperature. Temperatur di sini adalah suhu. Suhu yang sering berubah-ubah akan mempercepat terjadinya perubahan apabila jika perbedaan suhu cukup besar. Contohnya, batu yang sepanjang hari terkena panas matahari lalu turun hujan, maka batu tersebut akan pecah. Next, decay. Decay sendiri adalah pembusukan. Pembusukan yang terjadi karena adanya bakteri atau jamur yang menempel di udara, banyak bertebangan kuman yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan pada benda. And then applying pressure. Applying pressure sendiri adalah pemberian tekanan. Pemberian tekanan pada benda yang keras dapat berubah menjadi lunak. And kind of change in object. First, physical change, di mana adalah perubahan fisika. Perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenis baru. Contohnya, pencampuran gula ke dalam air membentuk larutan gula, serta fisik gula berubah dari bentuk padat menjadi bentuk yang terlarut dalam air, tetapi sifat-sifat gula masih tampak dalam larutan ini. Misalnya, rasa manis masih ada, baik dalam wujud padat maupun of changes the state of matter. Oke, yang pertama kita dapat melihat pada ice cream sebagai contohnya. Dalam pembuatan ice cream, konsep perubahan wujud zat yang digunakan adalah dikenal sebagai pengkristalan. Cara kerja mesin ice cream sebenarnya mengkristalkan cairan adonan es krim dengan cara memutar-mutar adonan tersebut sehingga mengkristal secara halus. Teknik pendinginannya menggunakan kompresor dan mesin penggerak untuk menggerakkan seluruh komponen mesin hingga adonan es krim menjadi krim lembut. Dengan kompresor refrigeran bertekanan yang memiliki temperatur tinggi yang memiliki bentuk gas untuk dialirkan menuju kondenser. Adapun kondenser inilah yang berperan mengubah refrigeran dalam bentuk cair. Kemudian dalam sistem refrigeran berukuran kecil, umumnya jenis dari kondensor yang dipakai memakai fan, di mana media untuk berlangsungnya proses kondensasi yang digunakan yaitu aliran udara. Berikutnya yaitu dapat kita jumpai pada es batu. Es batu tentunya tidak asing lagi bagi kita. Air yang wujudnya awalnya cair apabila dimasukkan ke dalam freezer atau kulkas, maka nantinya akan berubah wujud menjadi padat berbentuk bongkahan es. Berikutnya kita jumpai pada agar-agar. Agar-agar merupakan koloid yang mempunyai sifat koloid liofil. Koloid liofil adalah koloid yang mengabsorpsi atau menyerap cairan, sehingga terbentuk selubung di sekeliling koloid. Pembuatan koloid pada agar-agar, pada pemasakan agar-agar terjadi reaksi hidrolisis. Proses pemanasan dengan suhu yang lebih tinggi
dari suhu pembentukan gel akan mengakibatkan polimer keragenan dalam larutan menjadi molekul acak. Bila suhu menurun, maka keragenan akan membentuk struktur double helix dan membentuk polimer, dan apabila penurunan suhu terus dilanjutkan, polimer ini akan saling terkait secara kuat dan makin bertambahnya bentuk helix akan terbentuk agregat yang membentuk gel yang kuat. Sehingga saat didinginkan, molekul-molekul agar-agar mulai saling merapat, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul air, sehingga terbentuknya sistem koloid padat cair. Berikutnya dapat kita jumpai pada kapur barus. Perubahan kapur barus yang berbentuk padat dan kemudian mengecil disebut dengan penyubliman. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, penyubliman adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Kapur barus adalah salah satu benda yang mengandung zat kimia aktif dan mengalami penyubliman ini. Okay, the next applications we can found it in salt atau garam. Salt is formed by crystallizations atau secara kristalisasi. Sebelum mengolah air laut menjadi garam, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengambil air laut dan menampungnya pada kolam penyimpanan atau disebut sebagai banker. Lalu, proses kristalisasi ini dilakukan dengan cara menjemur air laut selama kurang lebih 2 hari hingga air berubah membentuk menjadi kristal-kristal garam. Setelah kristal garam terbentuk, maka garam sudah siap dipanen dan dilakukan pemadatan. Oke, and then last but not least, kita temukan pada gula. Sama halnya dengan garam tadi, langkah pertama dari proses kristalisasi pada gula adalah dengan memasak cairan nira pekat atau air gula untuk diuapkan sehingga mendekati kondisi jenuhnya. Dengan pemekatan secara terus-menerus, koefisien kejenuhan akan meningkat. Pada keadaan lewat jenuh, maka akan terbentuk suatu pola kristal sukrosa. Gula yang terbentuk awalnya akan mengandung air yang mudah rusak dibandingkan dengan gula kering. Untuk menjaga agar tidak rusak selama penyimpanan, gula tersebut harus dikeringkan terlebih dahulu. Pengeringan dapat dilakukan secara alami atau dengan memakai udara panas kira-kira sebesar 80 derajat Celcius. Pengeringan gula secara alami dilakukan melewatkan SHS atau Surprise Hose Swicker pada talang goyang yang panjang. Dengan melalui talang ini, gula diharapkan dapat kering dan dingin. Proses pengeringan dengan cara ini membutuhkan ruang yang lebih luas dibandingkan dengan cara pemanasan. Karena itu, pabrik-pabrik gula menggunakan cara pemanasan dalam mengeringkan gula ini. Cara kerja ini bekerja atas dasar prinsip aliran berlawanan dengan aliran udara panas. Okay friends, that's all the material that we are discussed today. So we're sorry if there are any mistakes that were made. Thank you for your attentions. And finally, we say Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.